Pagi di Pasar Palimo, Palembang, selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang kasar, teriakan pedagang, suara gerobak, dan aroma ikan asin yang bercampur dengan wangi kopi dari warung pinggir jalan. Namun di balik keramaian itu, ada satu sosok yang membuat semua orang menunduk ketika langkahnya terdengar, Bang Iwan, preman paling disegani sekaligus paling ditakuti di seluruh pasar. Tubuhnya kekar, dengan tato naga di lengan kanan dan bekas luka panjang di pipinya. Ia berjalan seperti raja tanpa mahkota, dan setiap langkahnya seolah membawa ancaman. Tak ada yang berani menatap matanya lebih dari 3 detik. Sekali saja seseorang menatap dengan salah pandang, nasibnya bisa berakhir dengan lebam di wajah dan kehilangan dagangan. Para pedagang sudah hafal, setiap Senin dan Kamis, Bang Iwan akan berkeliling memungut uang keamanan. Siapa yang tak bayar, siap-siap lapaknya digulingkan atau dipalak 2 kali lipat minggu berikutnya. Dalam diam, orang-orang hanya bisa mengutuk, tapi tak ada yang berani melawan. Bang Iwan bukan sekadar preman, ia penguasa bayangan di pasar itu. Bahkan aparat pasar pun seolah tunduk padanya, entah karena takut atau sudah menerima bagian dari hasil pungli. Ia punya geng berisi anak-anak muda tanggung, yang memanggilnya Abang Besar. Mereka berlari ke sana kemari mengutip upeti dari para pedagang kecil, dan setiap kali menyerahkan uang ke tangan Bang Iwan, wajah mereka seperti menunjukkan rasa bangga, seolah menjadi bagian dari kekuatan yang tak tersentuh hukum. Namun di balik kegagahannya, hidup Bang Iwan sebenarnya kosong. Ia tinggal di sebuah rumah petak sempit di belakang pasar, ditemani botol arak murahan dan suara tikus yang berlarian di plafon. Di dinding kamarnya tergantung foto seorang perempuan muda, mantan kekasihnya yang meninggalkannya setelah tahu siapa dirinya sebenarnya. Kadang, ketika mabuk, ia menatap foto itu lama-lama, sebelum akhirnya tertawa getir dan melempar botol ke tembok. Cinta cuma bikin lemah, gumamnya lirih. Setiap malam, Bang Iwan suka duduk di pojok pasar, menghisap rokok dalam diam sambil menatap langit Palembang yang dipenuhi lampu oranye. Ia merasa dirinya penguasa sejati, satu-satunya yang bisa menentukan siapa yang boleh hidup nyaman di pasar dan siapa yang tidak. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kekosongan yang ia sembunyikan di balik garang dan kekerasan. Ia tidak sadar, hidupnya yang ia kira tak tersentuh itu akan segera berubah karena kedatangan seseorang yang tak ia duga. Suatu pagi yang lembab, kabut tipis masih menyelimuti area pasar ketika Bang Iwan melangkah seperti biasa ke arah lapak-lapak pedagang. Di tangannya tergenggam rokok setengah habis, sementara matanya menyapu barisan tenda-tenda lusuh. Tiba-tiba langkahnya terhenti, di pojok yang biasanya kosong, kini berdiri lapak baru. Di sana, seorang gadis muda dengan wajah lembut sedang menata durian dengan hati-hati, seolah memperlakukan buah itu seperti permata. Bang Iwan mengernyit. Ia belum pernah melihat gadis itu sebelumnya. Biasanya pedagang baru akan menghampirinya dulu, membayar izin dagang, sebelum berani membuka lapak. Tapi gadis itu tidak terlihat takut. Bahkan ketika pandangan mereka bertemu, gadis itu hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat dada Bang Iwan bergetar aneh, antara marah dan penasaran. Ia berjalan mendekat, menghempaskan abu rokoknya ke tanah. "Heh, kau siapa? Siapa suruh buka lapak di sini?" Suaranya berat dan dingin, menggema di antara kios. Gadis itu menatapnya tanpa gentar, lalu berkata lembut, "Aku cuma jual durian, Bang, tapi kalau Abang mau beli, silakan. Tapi kalau mau menakut-nakuti, sebaiknya jangan di depan rezeki orang." Kalimat itu membuat udara sekitar mendadak hening. Untuk pertama kalinya, Bang Iwan merasa seperti ditampar tanpa tangan, dan ia tak tahu. Ucapannya barusan baru membuka gerbang menuju nasib kelam yang sudah menunggunya. Bang Iwan masih berdiri di depan lapak itu, menatap gadis muda yang seolah tak tahu takut. Raras, begitu nama yang tertulis di papan kecil dari potongan kardus di atas meja dagangannya. Tangan Raras sibuk membersihkan durian yang berduri tajam dengan kain basah, sementara matanya sesekali melirik Bang Iwan dengan tenang. Tidak ada rasa gentar sedikit pun, bahkan saat tatapan preman pasar itu menusuk seperti pisau. Di sekitar mereka, pedagang lain pura-pura tak melihat, namun telinga semua orang tertuju ke arah percakapan itu. Mereka tahu, siapapun yang berani menantang Bang Iwan, biasanya tak akan bertahan lama di pasar Palimo. Bang Iwan mengembuskan asap rokoknya pelan, mencoba menahan amarah. "Kau tahu siapa aku?" tanyanya dengan suara berat. Raras menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. "Aku tak perlu tahu, Bang. Di pasar ini semua orang sama, cari rezeki buat hidup.
Kalau abang memang orang baik, beli saja durianku. Tapi kalau abang cuma mau nunjukin kuasa, maaf, aku tak tertarik bermain di dunia seperti itu. Ucapannya lembut, tapi menyentak keras ke telinga Bang Iwan seperti cambuk di siang bolong. Tawa sumbang keluar dari mulut Bang Iwan. Kau pikir aku pedagang biasa? Aku yang ngatur tempat ini. Tak ada yang bisa buka lapak tanpa izinku. Ia menendang salah satu durian hingga menggelinding dan pecah. Aroma tajam buah itu langsung menyengat udara. Namun yang mengejutkan, Raras tetap diam. Ia hanya menatap buah durian yang pecah, lalu menunduk, memungutnya perlahan. Tatapannya dingin, bukan takut, tapi seperti menyimpan sesuatu yang lebih dalam, entah dendam, entah rahasia. Abang sudah puas? Tanya Raras dengan nada datar, suaranya nyaris tanpa emosi. Rezeki yang diambil dengan paksa tak akan jadi berkat, Bang. Seketika, suasana pasar hening. Bahkan anak-anak kecil yang berlari-lari berhenti dan menatap mereka dari jauh. Bang Iwan mendadak merasa dadanya sesak. Ada sesuatu dalam mata gadis itu, seperti bara api yang menyala tapi disembunyikan di balik ketenangan. Ia tak tahu mengapa, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Bang Iwan mencoba menatap lebih dalam, tapi seolah ada kabut hitam yang melintas di matanya. Sekejap, dunia berputar, dan ia mendengar suara seperti desir angin berbisik di telinganya. Jangan sentuh rezeki orang lain, bisik itu lembut, namun membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mundur selangkah tanpa sadar, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Raras masih berdiri di tempat, menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan, bukan ancaman, tapi seolah tahu rahasia masa lalunya yang paling kelam. Anak buah Bang Iwan yang melihat kejadian itu dari kejauhan saling berpandangan. Bang, kenapa diam aja? Bisik salah satu dari mereka. Namun Bang Iwan hanya menatap Raras tanpa bicara. Dalam dirinya, amarah dan rasa takut bertarung hebat, seperti dua gelombang yang saling menghantam. Ia berusaha menenangkan diri, lalu berbalik pergi dengan langkah berat. Aku kasih waktu sampai besok. Kalau kau masih di sini, lapakmu rata sama tanah. Teriaknya sambil melangkah menjauh. Raras hanya tersenyum pelan, seolah ucapan ancaman itu tak berarti apa-apa. Kalau memang tanah yang abang mau, silakan. Tapi ingat, tanah juga bisa menelan siapapun yang sombong di atasnya. Kalimat itu diucapkan pelan tapi penuh makna, membuat beberapa pedagang yang mendengar bergidik ngeri. Raras lalu menutup lapaknya sebentar, menatap langit Palembang yang mulai mendung. Di matanya, tampak bayangan masa lalu yang kelam, wajah seseorang yang dulu direnggut dengan kejam, dan kini ia datang untuk menuntaskan sesuatu. Malam itu, kabar tentang keberanian gadis penjual durian menyebar cepat di seluruh pasar. Orang-orang berbisik bahwa Raras bukan pedagang biasa, melainkan seseorang yang membawa ilmu tinggi. Sementara itu, di kamarnya yang sempit, Bang Iwan menatap pantulan wajahnya di cermin retak. Matanya merah, tangannya gemetar. Perempuan itu, gumamnya pelan, ada sesuatu di matanya, seperti aku pernah melihatnya dulu. Ia tak tahu, malam itu adalah awal dari kutukan panjang yang akan mengubah hidupnya, dan mengakhiri kekuasaannya di pasar Palimo selamanya. Pagi itu, langit Palembang diselimuti awan kelabu. Pasar Palimo yang biasanya riuh tampak sedikit tegang. Semua pedagang tahu hari ini Bang Iwan akan datang menepati ancamannya. Di ujung pasar, Raras sudah membuka lapaknya seperti biasa, menyusun durian satu persatu dengan tenang. Wajahnya sama seperti kemarin, lembut tapi berwibawa, seolah badai yang akan datang bukan urusannya. Beberapa pedagang menatapnya dari jauh dengan rasa iba bercampur takut. Mereka yakin gadis itu tak akan selamat pagi ini. Tak lama kemudian, suara derap langkah berat terdengar dari arah utara pasar. Bang Iwan muncul bersama 4 anak buahnya. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena amarah yang ia tahan sejak kemarin. Di tangan kirinya tergenggam sebatang besi panjang, sementara tangan kanannya menggenggam rokok yang belum sempat ia hisap. Orang-orang segera menyingkir, memberi jalan bagi sang penguasa pasar. Udara seolah menjadi lebih pekat saat langkahnya berhenti tepat di depan lapak Raras. Kau tak paham peringatan, ya? Suara Bang Iwan parau tapi penuh tekanan. Raras mengangkat wajahnya perlahan, menatap tanpa gentar. Aku hanya jual durian, Bang. Bukan tantangan. Ucapannya tenang, tapi justru itulah yang membuat amarah Bang Iwan mendidih. Ia menendang salah satu tumpukan durian hingga pecah, lalu mengangkat batang besi itu tinggi-tinggi. Kalau begitu, aku yang bikin daganganmu habis sekalian.
teriaknya sambil menghantam meja kayu dagangan Raras. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum besi itu mengenai meja, terdengar suara angin menderu keras dari arah belakang Raras. Bang Iwan terpental beberapa langkah ke belakang, batang besinya terlepas dari tangan, jatuh berdebam ke tanah. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terperanjat. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang menahan, tapi tubuh besar Bang Iwan seperti dilempar oleh kekuatan tak terlihat. Ia bangkit dengan wajah bingung dan murka. "Apa yang kau lakukan, perempuan? Sihir?" "Iya." Raras tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, dan di matanya tampak cahaya aneh berkilat sebentar, merah, tapi temaram. "Aku sudah bilang, jangan ganggu rezeki orang," katanya pelan. "Kau menendang durian, berarti kau menendang berkah. Dan berkah yang disakiti, bisa berubah jadi kutukan." Suaranya lembut tapi bergema di kepala Bang Iwan, seperti gema di ruangan kosong. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup cepat tanpa sebab. Anak buah Bang Iwan maju hendak menyerang, tapi tiba-tiba suara durian berjatuhan dari tenda di atas kepala mereka membuat semuanya panik. Durian-durian itu berguling ke tanah, sebagian pecah, dan aroma tajamnya menyebar di udara seperti peringatan. Salah satu dari mereka tersandung dan jatuh tepat di kaki Raras. Ia mematung, lalu menatap ke arah Bang Iwan sambil berbisik pelan, "Abang belum tahu siapa yang sedang abang hadapi." Bang Iwan menelan ludah, tangannya bergetar menahan amarah bercampur takut. Ia mencoba menegakkan tubuhnya, lalu menunjuk Raras dengan jari gemetar. "Aku tak takut pada perempuan manapun. Besok, aku akan datang lagi. Dan kali ini, bukan untuk bicara." Ia berbalik dengan langkah cepat, meninggalkan pasar yang mendadak sunyi. Orang-orang hanya bisa menatap kepergiannya, sementara Raras kembali duduk, mengambil durian yang masih utuh dan menatanya kembali seolah tak terjadi apa-apa. Namun setelah Bang Iwan pergi, seorang pedagang tua mendekat pelan, berbisik di telinga Raras, "Nak, hati-hati. Preman itu sudah sering bikin orang celaka." Raras hanya tersenyum tipis. "Aku tahu, Pak, tapi aku tak datang ke sini untuk berdagang saja." Ia menatap ke arah langit yang mulai mendung lagi. "Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda lama, dan Bang Iwan adalah kuncinya." Saat itu, angin berhembus dingin, membawa aroma durian dan sesuatu yang lebih gelap, pertanda bahwa roh masa lalu mulai terbangun. Malam itu, suasana di pasar Palimo jauh berbeda dari biasanya. Angin berhembus kencang membawa aroma durian yang samar, seolah masih tersisa dari kejadian pagi tadi. Pedagang-pedagang menutup lapak lebih awal, takut Bang Iwan kembali mengamuk. Di rumah petaknya yang remang, Bang Iwan duduk di kursi reyot sambil meneguk arak murah. Wajahnya masih menyimpan amarah bercampur kebingungan. Bayangan Raras terus terngiang di kepalanya, tatapan mata gadis itu seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kilatan merah yang membuatnya menggigil tanpa sebab. Ia menendang meja hingga botol pecah. "Perempuan itu, main-main dengan Bang Iwan," teriaknya keras. Tapi dalam suaranya, ada getar halus yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba menguatkan diri, menenangkan pikirannya yang mulai goyah. "Besok aku bakar lapaknya," gumamnya. "Aku tunjukkan siapa penguasa pasar ini." Namun di sela amarah itu, ia mendengar suara samar dari arah jendela, suara lembut seperti bisikan seorang perempuan. "Rezeki yang kau sakiti, akan menelanmu perlahan." Suara itu membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Ia segera menoleh, tapi tak ada siapapun di sana, hanya angin malam yang berdesir pelan. Sementara itu, di pasar yang telah sunyi, Raras masih duduk di depan lapaknya, menatap sisa durian yang belum laku. Ia menatap ke arah langit yang mendung, lalu menggumam lirih, "Malam ini, arwah mereka mulai gelisah." Tangannya bergerak pelan, menyentuh tanah di bawah tenda dagangan. Bibirnya melafalkan mantra halus, suaranya hampir tak terdengar. Tanah di sekitarnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Di udara, aroma durian mendadak berubah menjadi amis, aroma darah yang pernah tumpah bertahun-tahun lalu. Keesokan harinya, sebelum fajar, Bang Iwan mengumpulkan anak buahnya di pos kecil belakang pasar. "Kita bakar lapak perempuan itu. Aku tak mau lihat wajahnya lagi di pasar ini," katanya sambil menyalakan rokok. Anak buahnya hanya saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka semua mendengar kabar tentang keanehan yang terjadi kemarin. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Bang, apa agak sebaiknya biarin aja? Orang itu kayaknya bukan orang biasa."
Tapi Bang Iwan menamparnya keras. Tak ada yang bisa melawan Bang Iwan di Palimo. Malam itu, mereka berangkat diam-diam. Langit gelap tanpa bintang, dan hanya cahaya obor kecil yang menerangi jalan becek menuju pasar. Saat mereka tiba di lapak Raras, semuanya tampak sepi. Tenda masih berdiri, tapi tak ada seorang pun di sana. Cepat, siram minyaknya, perintah Bang Iwan. Anak buahnya gemetar, tapi menuruti perintah. Api menyala tinggi, menjilat kain tenda, menerangi wajah Bang Iwan yang tersenyum puas. Namun tiba-tiba, dari dalam kobaran api, terdengar suara tawa perempuan, pelan tapi jelas. Api yang membakar tenda mendadak berubah warna menjadi biru kehijauan. Dari balik asap tebal, sosok Raras muncul, berdiri tegak tanpa luka sedikitpun. Matanya menyala merah samar, rambutnya tergerai tertiup angin malam. Anak buah Bang Iwan menjerit ketakutan, berlarian meninggalkan tempat itu. Bang Iwan terpaku, langkahnya mundur tanpa sadar. Kau manusia apa? Suaranya serak dan gemetar. Raras menatapnya dengan senyum yang tak lagi ramah. Aku manusia, Bang. Tapi darah yang tumpah dulu di tanah ini, telah menjadikanku sesuatu yang lain. Bang Iwan jatuh tersungkur, tangannya gemetar hebat. Ia merasakan udara di sekitarnya menjadi berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menekan bahunya. Kau sudah melangkahi batas, Bang Iwan. Besok, pasar ini akan tahu arti takut yang sesungguhnya. Setelah berkata begitu, Raras melangkah mundur dan lenyap perlahan ke dalam asap yang menipis. Hanya aroma durian yang tersisa, menusuk hidung dengan bau yang aneh, antara manis dan busuk. Bang Iwan berlari pulang dengan wajah pucat pasi, matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Sepanjang jalan ia mendengar langkah kaki di belakangnya, tapi setiap kali menoleh, tak ada siapapun. Saat ia sampai di rumah, ia mendapati pintunya terbuka sedikit, dan di lantai, tergolek satu buah durian, masih segar, tapi meneteskan darah merah pekat dari sela durinya. Bang Iwan menjerit keras, dan malam itu, seluruh penghuni pasar tahu, penguasa mereka mulai ketakutan oleh bayangannya sendiri. Malam itu, Bang Iwan terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk baru saja membangunkannya, ia melihat dirinya dikelilingi durian yang berduri tajam, meneteskan darah, sementara suara tawa Raras menggema di kegelapan. Ia menatap sekeliling kamar, namun matanya langsung membelalak. Di atas meja, durian berdarah itu benar-benar ada. Darah menetes perlahan ke lantai, membentuk tulisan samar seperti goresan jari, karma sudah datang. Bang Iwan menjerit keras, tapi suaranya tenggelam oleh suara petir yang menggelegar di luar. Sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Ia tak bisa tidur tanpa mendengar bisikan di telinganya. Kadang terdengar suara perempuan berdoa, kadang suara tawa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, dan tangan kanannya terus gemetar seolah ada sesuatu yang menempel padanya. Anak buahnya pun mulai menjauh, takut melihat perubahan sang abang besar. Mereka mulai berbisik bahwa Bang Iwan kena guna-guna. Namun yang mereka tak tahu, bukan guna-guna biasa yang menjeratnya, tapi kutukan ajian Rawa Rontek. Suatu sore, seorang dukun tua bernama Mbah Gondo datang menemuinya. Dukun itu dikenal sakti, dan kabarnya bisa menaklukkan makhluk halus paling ganas di Palembang. Melihat wajah Bang Iwan yang pucat, Mbah Gondo langsung tahu ada sesuatu yang berat menempel padanya. Aku lihat bayangan perempuan mengikuti langkahmu, katanya pelan. Ia bukan manusia biasa. Ia pemegang ajian Rawa Rontek, ilmu kuno dari Tanah Dempo. Siapapun yang melukainya, akan dikutuk sampai mati. Bang Iwan tertegun, wajahnya menegang. Ajian Rawa Rontek, apa itu? Tanyanya dengan suara parau. Mbah Gondo menghela napas panjang, lalu menatapnya tajam. Rawa Rontek bukan ajian untuk menyerang, tapi untuk hidup kembali. Pemiliknya tak bisa mati, bahkan jika dibunuh sekalipun. Setiap kali ia tewas, tanah akan menelan tubuhnya, lalu memuntahkannya kembali dalam keadaan utuh. Ia pembawa karma, penegak keadilan yang dibungkus kutukan. Kau telah mengusik orang seperti itu, Bang Iwan. Kau bukan berhadapan dengan manusia, tapi dengan asap. Bang Iwan menggenggam kepalanya, wajahnya pucat pasi. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku nggak bisa tidur, suara itu terus manggil namaku. Mbah Gondo menatapnya dalam-dalam, lalu menaruh sebuah keris kecil di meja. Kalau kau ingin lepas, kau harus menebus dosamu di tanah tempat darah pertama jatuh. Tapi ingat, kalau niatmu masih untuk membalas,
ajian itu akan menelanmu sepenuhnya. Kata-kata itu membuat Bang Iwan terdiam lama. Di dalam hatinya, amarah dan takut bertarung sengit, seperti bara api yang terus disiram bensin. Namun sifat lamanya, rasa sombong dan haus kuasa, menutup segala akal sehat. Aku nggak takut sama perempuan. Manapun, Mbah, katanya dengan nada keras. Kalau dia manusia, aku bisa bunuh dia. Kalau dia setan, aku bakar hidup-hidup. Ia menyambar keris itu dengan tangan bergetar. Mbah Gondo hanya menghela napas, lalu berkata lirih, kalau begitu, siap-siaplah jadi bagian dari cerita pasar yang tak akan pernah selesai. Malam berikutnya, Bang Iwan kembali ke pasar. Hujan turun deras, petir membelah langit Palembang. Lapak Raras berdiri di tempat yang sama, tapi entah kenapa, kini tampak lebih menyeramkan. Di balik tenda lusuh itu, Raras duduk menatap lilin kecil yang bergetar di tiup angin. Saat Bang Iwan melangkah mendekat, Raras tersenyum, senyum yang tak lagi lembut, tapi seperti milik seseorang yang sudah menembus batas hidup dan mati. Kau datang juga, katanya tenang. Kau masih belum belajar, Bang Iwan. Manusia yang menumpuk dosa tak bisa menaklukkan maut. Bang Iwan mencabut keris dari pinggangnya. Kau yang bikin aku begini. Kau yang main-main sama hidupku. Teriaknya. Tapi Raras hanya berdiri perlahan, menatap langit dengan mata yang berkilat merah. Aku tak main-main, Bang. Aku hanya memantulkan apa yang kau lakukan pada orang lain. Aku adalah cermin dari semua dosamu. Di detik itu, tanah di sekitar lapak mulai bergetar, dan aroma durian berubah menjadi bau anyir darah. Petir menyambar, menerangi wajah Raras yang kini tampak seperti dua sosok, satu manusia, satu bayangan hitam. Dan di tengah badai itu, pertarungan antara dosa dan kutukan pun dimulai. Hujan mengguyur deras malam itu. Petir berulang kali membelah langit Palembang, menerangi pasar Palimo yang sunyi seperti kuburan. Bang Iwan berdiri dengan keris kecil di tangan, wajahnya tegang namun penuh amarah. Di hadapannya, Raras berdiri di bawah tenda duriannya yang bergoyang diterpa angin. Lilin kecil di meja dagangannya terus menyala, meski hujan membasahi tanah di sekelilingnya. Mata Raras memancarkan sinar merah samar, dan setiap kali petir menyambar, bayangannya tampak seperti dua sosok, satu perempuan muda, satu bayangan hitam bertaring tajam. Bang Iwan maju perlahan, langkahnya menimbulkan cipratan air di tanah becek. Kau pikir aku takut sama permainan setanmu? Suaranya parau namun bergetar. Raras tak menjawab, hanya memejamkan mata, lalu berbisik lirih, aku sudah memperingatkanmu, Bang. Jangan ganggu rezeki orang, jangan lukai yang tak bersalah. Tapi kau pilih jalan ini sendiri. Ucapannya seperti doa yang kelam, dan sesaat kemudian, angin berputar kencang di sekeliling mereka. Durian-durian di lapak itu jatuh bergulingan, namun tak satu pun menyentuh kaki Raras. Bang Iwan langsung menyerang. Keris di tangannya berkilat, menebas udara dengan tenaga penuh kebencian. Tapi setiap kali ia mengayunkan, tubuh Raras bergerak cepat seperti bayangan. Gerakannya lembut, nyaris seperti tarian, namun setiap langkahnya meninggalkan jejak kilat merah di tanah. Ketika akhirnya keris itu menembus tubuh Raras, darah sempat muncrat ke dada Bang Iwan. Ia tertawa puas. Abis kau sekarang, perempuan sial. Tapi tawa itu terhenti mendadak, tubuh Raras yang baru saja roboh, perlahan bangkit kembali. Luka di dadanya menutup sendiri, darahnya lenyap di telan tanah. Mata Bang Iwan membelalak. Apa-apaan ini? Ia mundur selangkah, napasnya memburu. Raras menatapnya dengan dingin. Itu yang disebut rawa rontek, Bang. Aku tak bisa mati sebelum utang darah dibayar lunas. Suaranya bergetar rendah, tapi bergema seolah datang dari banyak arah sekaligus. Di belakang Raras, bayangan hitam menjelma menjadi sosok kabur, arwah-arwah yang wajahnya dipenuhi luka, para korban keserakahan dan kekerasan di masa lalu Bang Iwan. Mereka menatapnya dengan mata kosong, menuntut balas. Bang Iwan menjerit, menebaskan kerisnya membabi buta ke udara, mencoba mengusir bayangan-bayangan itu. Namun setiap kali ia menebas, bayangan itu justru semakin banyak. Suara mereka berbisik, mengutuk namanya satu persatu. Iwan, Iwan, kau rampas nyawa kami, kau buat anak-anak kami lapar. Bang Iwan berteriak keras, menutup telinganya, tapi suara itu malah masuk langsung ke dalam kepalanya. Lututnya goyah, dan ia jatuh berlutut di lumpur. Raras berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi penuh wibawa. Lihatlah, Bang, ini buah dari tanganmu sendiri. Ajian rawa rontek bukan untuk membunuh,
tapi untuk menuntaskan ketidakadilan. Ia mengangkat tangannya, dan seketika durian-durian di lapak itu pecah satu persatu. Dari dalamnya bukan buah, melainkan darah dan serpihan wajah-wajah yang pernah disakiti Bang Iwan. Hujan semakin deras, dan di tengah deru air, jeritan Bang Iwan menggema, lebih mirip suara binatang yang terluka daripada manusia. Dalam putus asa, Bang Iwan menusukkan keris ke dada Raras sekali lagi, kali ini menembus jantungnya. Tubuh Raras terjatuh, tapi tanah di bawahnya bergetar keras. Kilat menyambar, dan cahaya putih menyilaukan menerangi pasar. Saat cahaya itu mereda, tubuh Raras lenyap, hanya menyisakan bekas darah di tanah dan aroma durian yang semakin tajam. Bang Iwan jatuh terduduk, menggigil ketakutan, matanya liar menatap sekeliling. Sudah mati, kan? Bisiknya, namun jawabannya datang dari angin malam yang membawa suara lirih. Belum, Bang, rawa rontek tak mati sebelum kebenaran ditegakkan. Bang Iwan berlari terbirit-birit meninggalkan pasar, keris masih berlumuran darah di tangannya. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang menariknya kembali. Dari kejauhan, petir terakhir malam itu menyambar papan nama, Pasar Palimo, hingga patah dua. Orang-orang yang mendengar ledakan itu keesokan paginya menemukan bekas kaki besar berlumuran darah di tanah, dan sejak malam itu, tak ada yang berani lewat di pasar itu selepas maghrib. Sejak malam pertarungan di Pasar Palimo itu, hidup Bang Iwan berubah menjadi neraka. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar, dan suara langkah-langkah basah di sekitar rumahnya yang berdiri di pinggir Sungai Musi. Kadang ia mencium bau durian busuk bercampur darah, kadang terdengar suara perempuan tertawa lirih di luar jendela. Ketika ia beranikan diri mengintip, ia hanya melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di bawah hujan, menatap ke arah rumahnya tanpa wajah. Ia tahu siapa itu, Raras. Dan meskipun tubuhnya sudah lenyap malam itu, jiwanya seolah masih hidup untuk menuntut balas. Bang Iwan mencoba menenangkan diri dengan cara lama, pergi ke dukun langganannya, Mbah Jarot, di ujung kampung. Dengan mata merah dan napas berat, ia bercerita tentang Raras, tentang darah, dan tentang bayangan yang terus mengikutinya. Mbah Jarot hanya terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kau tak sedang diganggu, Wan. Kau sedang ditagih. Ajian rawa rontek bukan mainan. Kalau dia belum tenang, berarti ada darah yang belum seimbang." Kata-kata itu membuat Bang Iwan pucat pasi. Ia pulang dengan dada sesak, dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak berani menyalakan lampu di rumah. Tepat tengah malam, suara ketukan datang dari pintu kayu. Tok, 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 lembut, tapi memaksa. Bang Iwan, suara itu memanggil namanya, pelan, seperti bisikan angin dari kuburan. Bang Iwan menahan napas, merapat ke tembok, menggenggam keris pusakanya yang dulu ia pakai menusuk Raras. Namun begitu ia melihat ke ujung ruangan, keris itu sudah berkarat, meneteskan cairan merah pekat seperti darah segar. Ia ketakutan setengah mati, melempar keris itu keluar jendela, dan seketika suara perempuan tertawa menggema dari halaman, keras dan panjang, seolah mengguncang udara. "Bang, kau kira aku mati semudah itu?" Suara itu kini terdengar dari belakang punggungnya. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh, dan di sana, Raras berdiri. Pakaian yang sama, tubuh pucat, dan luka di dadanya masih tampak jelas, tapi matanya kosong. Ia berjalan perlahan ke arah Bang Iwan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai rumah. "Aku sudah bilang, ajian rawa rontek tak bisa kau bunuh dengan besi. Selama dendam belum lunas, aku akan terus bangkit." Bang Iwan mundur, tersandung kursi, lalu jatuh menabrak dinding. Raras mendekat, mengangkat tangannya yang kini tampak seperti terbakar api merah. Ia meletakkan telapak tangannya di dada Bang Iwan. Seketika tubuh pria itu membeku, urat-uratnya menegang seperti tali baja, dan dari kulitnya keluar asap hitam. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tertelan oleh gemuruh hujan di luar. "Ampun, ampun, Raras. Aku tak tahu kau siapa sebenarnya." Tapi Raras hanya tersenyum miring. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya bayangan dari semua yang kau sakiti." Lalu tiba-tiba Raras menghilang, meninggalkan hanya bau durian yang menusuk dan hawa dingin yang menggigit tulang. Bang Iwan terkapar, menggigil keras, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya tak kuat menopang tubuhnya. Di cermin di dinding,
Ia melihat pantulan dirinya, namun di belakangnya tampak banyak wajah yang menatap, wajah-wajah para korban yang dulu ia aniaya di pasar. Mereka tersenyum dengan gigi hitam dan mata kosong. "Giliranmu, Bang," bisik salah satu dari mereka sebelum pantulan itu pecah menjadi retakan panjang. Sejak malam itu, rumah Bang Iwan tak pernah lagi tenang. Lampu sering padam sendiri, suara langkah kaki terus terdengar di lorong sempit, dan bayangan perempuan tanpa wajah duduk di kursi ruang tamunya setiap pukul 3 dini hari. Orang-orang kampung mulai berbisik bahwa Bang Iwan sudah kena kutuk pasar Palimo. Tak ada yang mau mendekat ke rumahnya, bahkan tukang ojek dan pedagang sayur pun menghindar. Setiap kali mereka lewat, anjing-anjing menyalak tanpa sebab, dan suara perempuan menangis samar terdengar dari dalam rumah. Suatu pagi, ketika matahari mulai naik, warga menemukan rumah Bang Iwan dalam keadaan kosong. Pintu terbuka, lantai penuh lumpur, dan di dinding tergurat tulisan dengan darah, "Keadilan sudah menagih." Di halaman belakang, keris berkarat miliknya tertancap di tanah, tepat di tengah genangan air yang memantulkan langit merah menyala. Tak ada jasad, tak ada jejak kaki, hanya bau durian dan angin dingin yang membawa suara lirih perempuan berkata, "Belum selesai, Bang, belum selesai." Kabar hilangnya Bang Iwan mengguncang seluruh kawasan pasar Palimo. Dalam semalam, pasar yang biasanya riuh dengan teriakan pedagang berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Lapak-lapak durian yang dulu dikelola Raras kini ditinggalkan, tapi anehnya, setiap dini hari, aroma durian segar selalu tercium di sekitar sana. Pedagang yang nekat lewat bersumpah mendengar suara perempuan menimbang buah dan tertawa lirih di balik tenda kosong. "Itu suara Raras," kata seorang ibu tua dengan wajah pucat. "Dia kembali untuk menagih nyawa." Sejak itu, satu persatu orang yang dulu menjadi anak buah Bang Iwan mulai mengalami hal-hal ganjil. Si Randi, tangan kanan Bang Iwan, ditemukan pingsan di dekat jembatan Musi, tubuhnya membiru seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Si Dul, preman kecil yang dulu suka mengusir pedagang, mengaku melihat bayangan Raras berdiri di depan rumahnya setiap malam sambil membawa durian yang berlumuran darah. Mereka ketakutan, tapi tak ada tempat untuk lari, seolah pasar Palimo kini berubah menjadi medan kutukan yang menelan dosa masa lalu mereka satu persatu. Di sisi lain, Mbah Jarot, dukun tua yang pernah dipanggil Bang Iwan, mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dendam manusia biasa. Ia datang ke pasar membawa dupa dan kitab kuno, mencoba membaca tanda-tanda yang tersisa. "Ajian Rawa Rontek, ini bukan ilmu dari dunia kita," gumamnya lirih sambil menatap tanah yang masih basah oleh bekas darah lama. Dia sudah menyatu dengan kekuatan tanah dan arwah pasar ini. Raras bukan sekadar korban, dia penjaga baru dari keadilan yang tak pernah ditegakkan. Kata-kata itu membuat beberapa warga yang ikut mengintip menelan ludah, wajah mereka memucat di bawah cahaya redup lilin. Malam itu, Mbah Jarot mencoba melakukan ritual penenangan arwah di tengah pasar. Ia menancapkan dupa, membaca mantra, dan menabur bunga di sekitar lapak durian Raras. Namun, begitu ia mengucapkan bait terakhir, angin berhembus kencang dari segala arah. Dupa padam, lilin mati, dan suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. "Mbah," suara perempuan itu lembut, namun membawa gemas seperti datang dari dasar bumi. Mbah Jarot menegakkan tubuhnya dengan susah payah, menatap sosok yang kini berdiri di hadapannya, Raras, dengan wajah setengah manusia setengah bayangan, matanya berpendar merah darah. "Kenapa kau ganggu aku, Mbah?" tanya Raras lirih, namun tatapannya tajam seperti pisau. Mbah Jarot gemetar, mencoba berbicara dengan suara serak, "Aku hanya ingin menenangkan jiwamu, Nak, supaya tak ada lagi yang binasa." Tapi Raras menggeleng perlahan, rambutnya tergerai basah, meneteskan darah ke tanah. "Aku tidak bisa tenang sebelum semuanya membayar. Darah harus dibalas darah." Saat itu, tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam yang menggenggam kuat, seolah arwah para korban bangkit kembali, menjerit minta keadilan. Para pedagang yang melihat kejadian itu dari kejauhan menjerit ketakutan. Mereka berlarian meninggalkan pasar, meninggalkan tenda-tenda dan barang dagangan mereka. Sementara itu, Raras berdiri di tengah pusaran angin, tubuhnya bersinar merah menyala. Suara-suara arwah itu kini berubah menjadi lantunan kalimat yang menggema, "Keadilan tak bisa mati, penebus dosa telah lahir." Hujan turun deras, tapi api di sekitar Raras tak padam sedikit pun. Semua orang tahu,
Malam itu bukan sekadar badai, itu malam ketika pasar Palimo sepenuhnya jatuh ke tangan arwah penjaga. Keesokan paginya, pasar itu kosong total. Tak ada pedagang, tak ada pembeli, hanya sisa-sisa tenda rusak dan durian-durian yang menghitam. Tapi di tengah lapak Raras, ada sesuatu yang baru, sebatang pohon durian kecil tumbuh di tanah bekas tempatnya berdiri, daunnya berwarna merah darah. Mbah Jarot yang selamat dari ritual itu hanya bisa berucap lirih, kutukan Rawa Rontek telah menyatu dengan bumi Palimo. Selama kezaliman masih ada, arwah itu akan terus bangkit. Sejak hari itu, orang-orang Palembang menghindari pasar Palimo selepas maghrib. Namun bagi mereka yang nekat lewat, konon masih terdengar suara perempuan muda yang berbisik lembut dari kejauhan, "Bang Iwan sudah kubawa, siapa lagi yang berani menindas orang kecil?" Dan dari balik kegelapan, aroma durian bercampur darah akan menyelimuti udara, menjadi pengingat bahwa keadilan sejati kadang datang dalam wujud yang paling menakutkan. Tahun-tahun berlalu, namun pasar Palimo tak pernah kembali seperti dulu. Reruntuhan lapak durian Raras kini tertutup semak belukar, dan pohon durian merah yang tumbuh di tengah pasar semakin besar, batangnya berurat seperti urat manusia, daunnya berkilat merah darah setiap kali hujan turun. Orang-orang menyebutnya, pohon penebus dosa, dan tak ada yang berani menebangnya. Meski begitu, setiap malam Jumat, aroma durian segar bercampur amis darah masih tercium dari arah pasar. Banyak yang percaya, itu tanda bahwa arwah Raras masih menjaga tempat itu dari tangan-tangan kotor manusia serakah. Di antara warga Palembang, cerita tentang si penjaga Palimo menjadi legenda. Anak-anak kecil ditakuti agar tak berbuat jahat dengan kisahnya, "Jangan suka menindas orang kecil, nanti kau disapa Raras dari balik tenda durian." Bahkan para preman baru yang mencoba menguasai pasar itu selalu berakhir gila atau hilang tanpa jejak. Konon, setiap kali ada yang mencoba memalak pedagang kecil, akan muncul bayangan perempuan berambut panjang di antara tumpukan buah, matanya menatap tajam, dan semua lampu di pasar padam seketika. Namun tidak semua orang memandang Raras sebagai kutukan. Bagi sebagian pedagang lama, ia adalah pelindung. Banyak yang bersaksi bahwa ketika mereka dizalimi atau kehilangan barang dagangan, tiba-tiba keesokan harinya pencuri ditemukan pingsan di tepi sungai, tubuhnya dipenuhi duri-durian. "Itu pasti ulah arwah penjaga pasar," kata mereka sambil menyalakan dupa kecil di dekat pohon durian merah. Sejak itu, setiap awal bulan, para pedagang membawa bunga, air mawar, dan buah durian segar ke sana, bukan untuk menyembah, melainkan sebagai bentuk terima kasih pada Raras, sang pelindung kaum lemah. Suatu malam, seorang pemuda bernama Doni, cucu dari Mbah Jarot, datang ke pasar membawa kamera dan alat perekam. Ia ingin membuktikan apakah legenda Raras benar adanya atau hanya cerita rakyat belaka. Dengan berani, ia menyalakan lampu senter dan melangkah di antara sisa tenda-tenda tua. Udara terasa berat, lembab, dan di setiap langkah, bau durian semakin kuat. Tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, Doni melihatnya, sosok perempuan berdiri di bawah pohon durian merah, mengenakan kebaya lusuh, rambut terurai, wajahnya samar tertutup kabut. "Siapa kau?" tanya Doni dengan suara gemetar. Sosok itu menoleh perlahan, matanya bersinar lembut, tak seangker yang digambarkan. "Aku hanya penjaga, Nak," jawabnya lirih, "menjaga agar pasar ini tetap suci dari tangan kotor manusia." Doni ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba cahaya lampunya padam, dan ketika ia menyalakannya lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa sebatang durian jatuh di depan kakinya, kulitnya berduri, tapi di atasnya tertulis dengan darah, "Lindungi yang lemah." Keesokan harinya, Doni bercerita pada warga tentang pertemuannya dengan arwah Raras. Sebagian tak percaya, sebagian merinding. Tapi sejak malam itu, sesuatu berubah. Pasar Palimo mulai ramai kembali, bukan untuk berdagang besar-besaran, melainkan sebagai tempat kecil bagi rakyat kecil berjualan tanpa rasa takut. Tak ada lagi preman, tak ada pungutan liar, seolah-olah roh Raras benar-benar menjaga mereka dari balik kabut pagi. Namun legenda itu belum berakhir. Kadang, di tengah malam sunyi, warga yang melintas masih melihat cahaya merah samar di bawah pohon durian, dan suara perempuan berbisik lembut di telinga mereka, "Selama masih ada keserakahan, aku akan tetap di sini." Angin membawa bau durian segar, dan meski menakutkan, ada rasa damai yang menyertainya, seperti pesan bahwa dari darah dan dendam, lahir penjaga yang abadi. Dan begitulah, pasar Palimo tak lagi dikenal sebagai pasar kutukan,
melainkan pasar Raras, tempat di mana keadilan tak pernah tidur. Setiap pedagang yang berbuat jujur percaya, selama mereka tidak menindas sesama, arwah sang pedagang durian akan melindungi mereka dari mara bahaya. Sementara di malam-malam tertentu, daun durian merah masih berguguran perlahan, seolah Raras masih berjalan di antara tenda-tenda, tersenyum dalam keheningan, menjaga pasar yang pernah menjadi saksi kematiannya. Malam itu, langit Palembang mendung pekat. Hujan turun perlahan, seolah bumi sedang berduka. Pasar Palimo, yang kini dikenal sebagai Pasar Raras, terlihat lengang. Di bawah pohon durian merah, lilin-lilin kecil berjejer rapi, diletakkan oleh para pedagang yang setiap malam Jumat datang membawa bunga dan doa. Tapi malam ini berbeda. Udara terasa aneh, terlalu tenang, terlalu sunyi. Daun-daun durian merah tak bergerak sedikit pun, dan aroma buah yang biasa menyengat tiba-tiba hilang sama sekali. Seolah alam sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Doni, cucu Mbah Jarot, kembali datang malam itu. Ia membawa kitab peninggalan kakeknya dan sebuah dupa yang konon bisa menuntun arwah menuju ketenangan. Di dalam hatinya, ia merasa Raras belum benar-benar bebas. Dia bukan makhluk jahat, bisik Doni dalam hati, dia hanya jiwa yang terikat pada luka. Dengan langkah mantap, ia menancapkan dupa di bawah pohon dan mulai membaca mantra penenangan yang diwariskan kakeknya. Suara hujan di atap seng seolah mengiringi bacaan itu, pelan dan ritmis. Namun baru setengah mantra ia baca, angin berputar kencang, dan dari balik kabut muncul sosok perempuan berambut panjang, Raras. Wajahnya terlihat tenang, tak lagi mengerikan seperti dulu, tapi matanya masih menyala merah samar. "Nak Doni," suaranya lembut tapi dalam, "kau tak perlu membebaskanku. Aku di sini bukan karena terkutuk. Aku di sini, karena belum ada yang menggantikan tugasku." Doni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah cukup berkorban, Raras. Pasar ini sudah damai, tak ada lagi penindasan." Raras tersenyum tipis, lalu menatap ke arah lapak-lapak tua di sekeliling mereka. "Damai tak bertahan lama, Nak. Kejahatan selalu menunggu saat manusia lengah." Ia kemudian menatap ke langit. "Tapi mungkin sudah waktuku untuk tenang." Tubuhnya perlahan memudar, menjadi kabut merah yang berputar di sekitar pohon. "Bilang pada semua orang, jangan biarkan pasar ini kembali pada tangan serakah. Keadilan harus dijaga oleh hati manusia, bukan arwah." Suaranya bergetar, dan setetes air mata jatuh dari mata yang bersinar itu sebelum menghilang bersama kabut. Tiba-tiba langit memekik, petir menyambar pohon durian merah, membelahnya dua. Dari celah batangnya keluar sinar terang, begitu kuat hingga Doni harus menutupi wajahnya. Saat cahaya itu mereda, pohon durian merah sudah tak ada lagi. Hanya tersisa gundukan tanah yang hangat, dan di atasnya tumbuh satu bunga kecil berwarna putih bersih. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma durian segar yang kali ini tidak amis, melainkan manis dan menenangkan. Keesokan paginya, warga menemukan Doni tertidur di bawah gundukan itu, dengan dupa yang sudah padam dan kitab terbuka di pangkuannya. Ia bercerita pada warga bahwa Raras telah pergi, bukan menghilang, tapi pulang. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi bayangan menakutkan di malam hari. Pasar Raras kini benar-benar hidup, tawa pedagang kembali menggema, anak-anak berlari di antara tenda, dan udara pagi membawa rasa damai yang belum pernah ada sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, di tempat pohon durian merah pernah berdiri, tumbuh sebatang pohon durian baru. Buahnya berbeda dari yang lain, kulitnya berwarna keemasan, dan setiap kali musim panen tiba, hasilnya dibagi rata untuk seluruh pedagang tanpa terkecuali. Warga percaya, itu hadiah terakhir dari Raras, simbol bahwa keadilan dan rezeki harus dibagi bersama. Sejak itu, tak seorang pun berani berbuat curang di pasar itu, karena mereka tahu, mata Raras mungkin sudah tak terlihat, tapi rohnya masih mengawasi dengan lembut dari dunia lain. Dan di suatu malam yang sepi, ketika angin musim berembus lembut, beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan berkebaya putih berjalan di antara tenda-tenda, tersenyum damai, menatap ke arah sungai. Ia berhenti sejenak, memandangi pasar yang dulu ia pertahankan dengan darah dan nyawanya. Lalu perlahan, tubuhnya larut dalam cahaya bulan. Di udara, hanya tersisa bisikan lembut, "Aku telah tenang, karena manusia akhirnya belajar menjadi adil."